Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aradin Izzali Puspanegara dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama adalah teori kekuasaan, kedua teori hierarki atau kebutuhan Maslow, ketiga teori X dan Y atau bisa disebut XY teori, yang keempat teori ERG, kelima teori kebutuhan McClellan, dan yang keenam adalah teori motivasi Hicks. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan atau konteks teori. Teori ini mempresentasikan atau membahas tentang kepuasan kerja. Teori ini juga penting dalam manajemen SDM. Tujuannya adalah memahami teori kepuasan dan aplikasinya. Teori ini relevan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Selanjutnya yaitu teori hierarki atau kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di sebelah kanan terdapat piramida Maslow atau perception visual. Bisa dilihat sendiri di piramida sebelah kanan atau gambar kanan piramida. Oke, next selanjutnya saya menjelaskan tentang teori X dan Y atau teori X and Y. Teori X berasumsi karyawan malas dan perlu diawasi, sedangkan teori Y berasumsi karyawan termotivasi dan bertanggung jawab. Penjelasan dari teori X adalah pengawasan ketat dan aturan kaku, sedangkan teori Y delegasi otonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oke, next selanjutnya menjelaskan tentang teori ERG teori. Teori ini mempunyai 3 kategori kebutuhan dan ada eksistensi. Pertama, eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan teori. Teori ini menyederhanakan hierarki atau kebutuhan Maslow. Di bawah ini terdapat bagian-bagian dari teori ERG. Yang pertama adalah eksistensi, misalnya gaji dan tunjangan. Yang kedua adalah keterkaitan, misalnya hubungan baik dengan rekan kerja yang terhadap pertumbuhan dan promosi. Oke, next. Mengenalkan teori kebutuhan atau McClellan. Ada 3 kebutuhan dominan dalam teori ini, yaitu presentasi, afiliasi, dan kekuasaan. Presentasi dapat dijelaskan dalam target yang menantang, sedangkan afiliasi kerja tim yang kolaboratif, dan terakhir kekuasaan posisi kepemimpinan. Oke, yang selanjutnya adalah teori motivasi Hicks expert 2 factor. Teori ini ada faktor motivasi dan faktor hierarki dalam teori ini. Faktor hierarki mencegah ketidakpuasan, sedangkan hierarki adalah tidak memotivasi. Faktor hierarki dapat dijelaskan yaitu semisal gaji yang kompetitif dan kondisi kerja yang aman, sedangkan faktor motivasi adalah kesempatan berkembang dan pengakuan kontribusi. Studi kasus implementasi teori atau kepuasan di perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ menghadapi tantangan motivasi. Mereka menganalisis kebutuhan karyawan menggunakan teori kepuasan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua implementasi program, dan yang terakhir peningkatan kepuasan. Next. Perbandingan dan kontradiksi antara teori kepuasan. Oke, di dalam perbandingan dan evaluasi terdapat 5 teori kepuasan.
yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Teori ini saling melengkapi dan masing-masing teori relevan untuk diterapkan kapan dan di mana. Berikut merupakan bagian dari teori tersebut. Pertama, teori Maslow. Fokus utamanya adalah hierarki atau kebutuhan, dan kelebihannya sederhana, kelemahannya tidak fleksibel. Selanjutnya ada teori ERG. Fokus utamanya eksistensi, keterkaitan pertumbuhan, kelebihan fleksibel juga, kelemahannya kurang detail. Dan di sebelah kanan terdapat gambar penjelasan lebih jelas tentang motivasi teoris. Oke, next. Yang terakhir adalah kesimpulan dan implementasi dari beberapa teori tersebut, dan dapat kita pahami dan dapat diterapkan. Teori kekuasaan itu penting. Hal ini berguna untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Terus kembangkan strategi dan motivasi yang efektif dan relevan. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan dari 6 teori tersebut tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.